Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Saya ingin pagi ini gimana teman-teman ya? Ya meskipun itu saya dikatakan dakwah itu juga bukan dakwah, saya dikatakan ceramah itu bukan ceramah. Semuanya itu berdasarkan pengalaman pribadi, semuanya itu berdasarkan apa yang saya alami, dan semuanya itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya tidak menyadur dari pengalaman orang. Saya tidak ingin mengikuti pengalaman orang. Pengalaman ini semuanya pengalaman pribadi, teman-teman. Saya ingin saya bagikan kepada teman-teman yang mau menerima. Yang mau menerima alhamdulillah, yang nggak mau menerima juga alhamdulillah, nggak apa-apa, karena memang saya pun tidak ada kepentingan. Yang penting saya sudah berbagi, yang penting saya sudah mengingatkan, yang penting saya sudah membuktikan bahwa usaha kecil-kecilan loh teman-teman, jangan dianggap pasti seperti kadang-kadang saya disclaimer dulu lah, buktinya teman-teman keturunan, teman-teman ponaan itu usahanya utang bank semua, kok kok maju seperti perusahaan besar itu, kok semuanya maju, semuanya pakai uang bank. Ya kita harus membedakan teman-teman, karena kita sebagai umat beragama. Sedangkan untuk warga-warga yang seperti itu kadang-kadang juga ada yang tidak mengenal seperti itu, tidak mengenal hari akhir lah, katakan. Saya tidak mengatakan tidak beragama, saya tidak mengenal hari akhir. Saya pernah ngomong sama teman yang bekerja di sebuah perusahaan dan dia menjadi direktur besar lah, direktur. Dia mengatakan beda Pak, memang mindsetnya kita dengan mindset teman-teman warga keturunan itu beda. Bedanya apa sih? Bedanya kita itu mengenal hari akhir, teman-teman Pak. Maksudnya seandainya teman-teman yang perusahaan besar-besar itu utang di bank dengan jaminan perusahaannya dia, kadang-kadang di markup, kadang-kadang perusahaannya nilainya katakan 10M, tapi kadang-kadang dia bisa mendapatkan utang sampai 20M. Nah setelah perusahaan itu nggak berjalan, nah dia menyerahkan saja begitu saja utangnya atau perusahaannya di bank itu yang dia punya simpanan itu dengan jaminannya seperti itu. Dia mengatakan pilot sudah selesai urusannya. Tapi bagi kita kan urusannya itu selesai di dunia saja. Dan dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan utangnya yang 20 juta. Ya itu tadi, perusahaan itu seandainya 10 juta nilainya ya 10 juta itu. Ya, lain dengan kita kan. Kalau kita usaha itu atau kita hutang itu kita bawa sampai mati. Kalau saya mengatakan gak ditagih untungnya, ditagih akhirat, kan seperti itu teman-teman. Jadi beda, mindsetnya harus kita bedakan. Nah ini yang saya rasakan teman-teman, yang saya rasakan sejak saya dulu jahiliyah, usaha apapun dengan modal utang bank, dan setelah itu tahun 2018 saya berusaha menyelesaikan. Tahun 2021 akhir utang itu sudah selesai. Rasanya itu beda teman-teman, rasanya itu beda itu dalam arti untuk pengembangannya juga lebih cepat menurut saya. Terus yang kedua menurut saya lagi dari segi kenyamanan itu berbeda jauh teman-teman, berbeda jauh. Yang mana dulu itu seandainya kita berusaha, saya usaha di toko bahan bangunan, itu yang kita hitung, yang kita takutkan itu hanya bagaimana saya bisa mengangsur utang saya.
saya bisa membayar bunganya utang saya. Cuman itu saja. Jadi pengembangan untuk pengembangan toko, pengembangan ekspansi pikiran, pengembangan ekspansi inovasi itu kadang-kadang kalah dengan pikiran kita yang instan itu, yang dalam setiap hari ada yang ada yang menagih itu. Jadi pikiran kita itu larinya ke situ saja. Terus kepanikan itu apa ya, menyelimuti kita. Kepanikan itu menyelimuti kita. Seandainya nanti usaha ini nggak berjalan bagaimana? Seandainya nanti toko saya nggak laris bagaimana? Seandainya lah, itu yang membuat kita itu panik, membuat kita itu gundah. Beda dengan sekarang teman-teman, yang saya rasakan sekarang itu beda jauh. Karena saya kemarin mengatakan titipan Allah yang dititipkan kepada kita itu langsung dari Allah sendiri, bukan dari bank, bukan dari pinjaman. Jadi kita dititipi Allah itu langsung dititipi. Lah terserah nanti yang menitipi itu apakah diambil sekarang, apakah diambil nanti, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kalau kita ngambilnya dari pinjaman seperti bank, seperti leasing, seperti apa, itu kita paniknya itu dengan sesama manusia, teman-teman. Dengan sesama makhluk hidup, takutnya dengan debt collector, takutnya dengan jatuh tempo, takutnya dengan bank, takutnya dengan blacklist, kan seperti itu. Kalau kita rezeki dari titipan dari Allah langsung, takutnya kita tetap kepada Allah, dan itu nggak mungkin kita menjadi orang musyrik, karena memang takut atau taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyamanan itu bisa kita rasakan, teman-teman. Kenyamanan itu bisa kita rasakan, dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga dengan anak, dengan istri itu memang ya bener-bener itu nyaman, teman-teman. Dulu panik karena apa? Karena ya takutnya itu hari segini masih belum dapat untuk membayar cicilan, hari segini masih belum dapat untuk membayar bunga, jam segini masih dapat segini, kan gitu, teman-teman. Kalau sekarang pagi dapat banyak, alhamdulillah. Pagi dapat sedikit juga, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nggak ada dikejar waktu, nggak ada dikejar deadline, nggak ada dikejar jatuh tempo, nggak ada dikejar cicilan. Ya itu nyamannya seperti itu. Teman-teman kadang-kadang ada yang membantahnya seperti ini. Membantahnya kadang-kadang ya usaha kita, yang penting kita ukur dengan kemampuan pembayaran usaha kita. Seandainya kita itu usaha kita keuntungannya satu hari 5 juta, yang penting kita bisa membayar utang 1 juta kan lebih dari cukup. Iya, nggak masalah. Rencana kan seperti itu, analisa kan seperti itu. Bisa saja seperti itu bisa berjalan, tapi bisa juga tidak berjalan. Nah, contohnya seandainya ada kasus-kasus seperti yang kemarin teman-teman tahu sendiri, ada COVID, ada guncangan itu ekonomi. Nah itu nanti kita sendiri nanti panik dengan sendirinya, padahal sebenarnya itu nggak perlu panik, karena semuanya itu titipan. Cuman kalau yang menagih itu manusia, beda, teman-teman. Kalau yang menagih itu manusia itu beda, karena manusia itu kadang-kadang lebih kejam daripada yang membuat manusia. Kalau yang meminta Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, tapi kalau manusia yang meminta nggak ada hikmahnya, teman-teman. Yang ada hanya kekerasan, yang ada hanya membuat kita dongkol, gitu saja, teman-teman. Ya, kenyamanan seperti itu yang saya rasakan dan ingin saya bagikan kepada teman-teman. Nah, diterima, alhamdulillah. Nggak diterima juga nggak masalah bagi saya. Karena hidup adalah pilihan, dan resiko hidup itu tetap semuanya nafsi kita sendiri yang menjalani, kita sendiri yang menerima akibatnya. Hukum tabur tuai, kan seperti itu, teman-teman. Jadi sekedar menginspirasi saja. Kalau sudah berjalan, bagi saya, kalau teman-teman umpamanya toko bahan bangunnya sudah berjalan,
dan sudah mapan, sudah kembalikan saja. Itu nanti akan ada sendiri, teman-teman. Nanti akan kembali sendiri. Kita tabung saja penghasilan kita, cash by cash, cering gitu. Jadi membeli apapun ya cash saja dulu, cash. Kayak saya nggak bisa membeli mobil baru yang mobil bekas, meskipun itu bekas tapi cash. Jadi dinaiki juga nyaman, dinaiki juga seger. Kita juga merasakan nikmatnya. Beda kalau kita ngambil kredit. Kalau kredit itu yang melihat saja kelihatannya wah, tapi kita sendiri mikir tanggungan, mikir cicilan. Nah, itu dalam usaha seperti itu, teman-teman. Ini sekedar berbagi saja, sekedar untuk merasa sekedar saya ingin mengingatkan saja bahwa sudah saya buktikan dan sudah saya rasakan bahwa usaha tanpa utang bank itu nyaman, teman-teman. Cuman itu saja, nggak ada yang lain. Ya, itu saja. Diakui atau tidak diakui orang mempunyai angsuran di bank, itu diakui atau tidak diakui, itu pasti ada rasa cemas. Entah sedikit atau banyak, itu pasti ada rasa cemas. Karena itu yang saya rasakan dulu. Kalau teman-teman sekarang mengatakan, saya meskipun utang bank tidak cemas, saya kok nggak yakin saya ya. Saya kok nggak yakin ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Dan saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.